Dan hari ini kita akan bahas beberapa dan izinkan saya membuka dengan sebuah informasi bahwa pemenang pemilu di 2024 ini adalah paslon nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3. Sambil dicek ini nanti akan di take down atau enggak ya kan? Ya kan harus dicoba, Mbak. Oke, ternyata 3 kandidat itu. Ya, teman-teman yang bergabung silakan ada Mas Denny Darko. Kita buka kartu ya, Mas. Boleh tanya apa saja. Yang penting asik. Yang penting jangan pribadi. Yang pribadi ya, secara umum ya. Umum. Ya, umum. Mas Den, Mas kalau melihat di 2024, mungkin bisa dibukakan kartu secara umum. Apa yang akan terjadi di 2024? Di 2024 ya jelas ini kan satu hal dan yang lainnya itu pasti berkaitan. Nah, yang terbesar tentu saja adalah perhelatan, kalau saya nggak suka menyebutnya dengan politik ya, perhelatan demokrasi ya, karena kan ini adalah pesta rakyat, pesta 5 tahunan yang memang harus kita rayakan. Dan ini tentu saja akan mempengaruhi banyak hal, terutama saat orang bertanya tentang bisnis, tentang karir, itu pasti akan berkaitan dengan hal tersebut ini nanti. Kita tahu bahwa uang itu kan seperti air, kita nggak bisa memproduksi, tapi kita itu mengkonversi air dari tempat lain, kita gunakan, kita buang air itu dikonversi oleh orang lain lagi gitu. Nah, begitu pula dengan uang itu nggak bisa kita cetak, nggak bisa kita musnahkan. Yang bisa adalah ya kita mempergunakan aliran dana dari tempat lain, kita alirkan dengan kebutuhan kita dan dipergunakan oleh orang lain yang membeli atau menggunakan jasa dari kita tadi. Jadi pada dasarnya semuanya pasti akan bermuara di apa yang kita sebut sebagai demokrasi atau politik itu tadi. Jadi ini adalah tahun kebangkitan, tahun penuh harapan, tahun di mana sama seperti saat pergantian tahun itu kan orang merasa bahwa wah ini kesempatannya dimulai lagi nih dari hari ini. Nah saat pemimpin nanti berganti yang otomatis pasti berganti karena kan Pak Jokowi udah nggak ini lagi ya. Ya orang itu punya harapan besar terhadap apapun yang ada di depannya. Itu. Jadi tahun kebangkitan ini adalah tahun di mana kita akan memiliki kesempatan bersama-sama melakukan apa yang mungkin kemarin selama 3 tahun kebelakang ini tertunda. Oke. Ya, ini sudah ada beberapa yang gabung, ada yang nyapa dari teman saya Mbak Agustina. Selamat malam Mbak Agustina. Mbak Agustina ini fashion desainernya Bu Astri, Mas. Oh iya. Biar saya terawang. Ini pasti Mbak Agustina ini lahirnya di bulan Desember. Iya. Nanti Bu Astri datang berarti akan menggunakan ini ya, pakaian yang dirancang oleh beliau ya. Iya. Perak, Mas. Jadi Oh. dia tanya dong Mas Denny, di tahun 2024, kira-kira di tahun 2024 ada perubahan di kehidupan saya nggak? Itu tanya pribadi. Oh. Itu, Mas. Kalau gitu harus milih paslon nomor 1 tuh, karena kan berharap perubahan ya. Kalau perubahan ya kembali lagi kepada diri kita sendiri ya, karena kan perubahan atau tidak itu pertama ya berangkat dari mindset kita, apakah ini memang ingin dirubah atau kita merasa nyaman dengan apa yang kita miliki. Dan kembali lagi kepada apa yang kita saksikan dan kita menilainya itu sebagai sebuah perubahan atau tidak. Tetapi Queen of Wands ini meminta kita untuk kembali kepada apa yang kita cita-citakan dulu. Cita-cita di awal yang membuat kita itu mau melakukan banyak hal yang mungkin awalnya nggak kita sukai, tapi akhirnya jadi satu hal yang jadi aktivitas dan juga keseharian kita. Nah, mengevaluasi apa yang terjadi di masa lalu, mencocokkan dengan masa kini, dan mencoba untuk memvisualisasi apa yang akan terjadi di masa depan, ini adalah bagaimana kita akan harus melakukan perubahan atau tidak. Karena kalau hal-hal yang memang sudah ada dan baik ya kenapa harus dirubah? Tapi kalau memang ada hal yang kita rasa itu tidak sesuai, iya memang harus dirubah. Karena jika tidak ya sama seperti ini ya, kalau kebetulan Muslim kan tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kita nggak berusaha untuk merubah. Pada dasarnya itu adalah sebuah nilai yang sangat fundamental bahwa perubahan sejatinya harus dilakukan setiap hari. Itu yang mungkin bisa saya katakan ya. Jadi kalau ditanya apakah ada perubahan atau tidak, ada perubahan asalkan kita mau melakukannya. Dan yang kedua di sini,
ini tuh saat kita bisa melakukan perubahan itu bersama-sama. Contoh gimana? Contoh begini. Kadang kalau kita di kota besar itu kalau kondisinya macet, itu disebabkan oleh gerakan orang yang banyak di saat bersamaan. Contohnya, misalkan hujan. Setelah hujan itu reda, semua orang itu tiba-tiba barengan turun di jalan. Ya, atau misalkan mudik. Mudik itu kenapa kok harus di hari raya di saat bersamaan mereka mudik? Kenapa nggak jauh hari? Atau kenapa nggak misalkan setelahnya? Karena mereka ini memanfaatkan waktu liburan yang mendekati hari raya Idul Fitri itu tadi. Makanya semua orang tumplek-blek ke jalan. Nah, kali ini adalah tahun di mana semua orang itu berharap dan memiliki pengharapan yang besar. Termasuk di dalamnya adalah pergantian pimpinan yang harapannya ada pergantian kebijakan, harapannya yang mempermudah kita atau yang kita tekuni sehingga kita akan diberikan fasilitas lebih. Kan mimpinya begitu. Jadi saat semua orang saat ini ingin melakukan bersama-sama perubahan itu tadi, yaitu adalah sesuatu yang akan terjadi. Kalau kita menafikan itu tidak akan terjadi, kalau kita mengikuti ini akan lebih gampang dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Mas Den, tadi ada yang bertanya, tapi nanti saja bertanya siapa pemenang Pilpres 2024. Tahan dulu, tapi saya ingin tanya dulu. Mas, energi apa ya Mas yang akan melingkupi 2024 Mas? Selain tadi perubahan, karena tahunnya kan tahun perubahan ya. Iya. Kalau ditanya energinya apa, tentu saja kembali lagi di sini bahwa apapun yang kita, kita hidup itu pasti terpengaruh oleh iklim dan lingkungan di tempat kita. Makanya orang kan nanya, orang-orang dari luar negeri, terutama peradaban barat, dunia barat itu kalau ke Indonesia kan nanya, orang Indonesia itu kenapa sih kok mereka ini itu susah untuk bisa tepat waktu? Karena buat kita Mbak, sepanjang tahun itu sama. Iklimnya itu tuh cuma 2 musim dan musimnya itu persis sama. Bedanya cuma banyak hujan sama panas. Tapi sama-sama kalau kalau orang Jepang itu bilang orang Amerika bilang itu sunny day gitu. Mereka akan selalu bilang kalau di sini itu selalu selama-lamanya tropical itu ya seperti itu. Berbeda dengan misalkan orang Amerika atau orang di Jerman. Mereka ini harus menyiapkan penghidupan mereka itu di 2 bulan bisa maksimal, tapi di musim panas, musim dingin mereka nggak bisa maksimal. Buka lemari aja, itu pakaiannya udah ada 4 macam pakaian yang berbeda. Lah kalau kita Mbak, pakaian yang Mbak kenakan di bulan ini, itu di sepanjang bulan, di setiap tahun itu bisa dikenakan. Nah artinya kita itu jadi santai gitu loh. Nah kalau kita bicara iklim mempengaruhi mindset seseorang, maka kita katakan bahwa kehidupan pun itu dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Yang terdekat tentu saja RT, RW, lebih jauh lagi kota di mana kita tinggal, lebih jauh lagi provinsi di mana kita berdiam dan tercatat, lebih jauh lagi negara. Nah, Indonesia ini akan dipengaruhi juga oleh politik geografis, politik yang disebabkan oleh negara-negara di sekitarnya. Maka kita akan tahu bahwa perang di Ukraina yang belum selesai, perang di Israel genocide ya saya bilang ya yang saat ini masih terjadi itu pasti akan berpengaruh kepada kehidupan kita. Dan itu tentu saja berpengaruh kepada elektabilitas capres-capres dan kontestasi yang ada di sini. Maka kalau saya katakan di sini kita memang harus memperluas pengetahuan kita, melihatnya itu skupnya nggak cuma di sekitar kita, tapi jauh ke depan agar kita bisa melihat tanda dan mencoba untuk meramalkan masa depan sesuai dengan apa yang kita inginkan tadi. Jadi kalau ditanya tadi harus seperti apa yang jadi catatan di tahun ini, kita jangan cuma misalkan nih dagangnya apa, atau kita gampangnya tadi deh, seorang fashion designer. Kita nggak bisa cuma melihat, oh tren di Indonesia ini seperti apa, tren di Asia seperti apa. Tapi kita harus lihat bahwa kalau nanti seandainya perang ini berjalan terus apakah suplai bahan impor itu akan tetap ada? Ataukah memang nanti akhirnya tren style fashion itu lebih ke arah duka atau keprihatinan? Nah ini kan sesuatu yang kita hidup bersama-sama itu terpengaruh satu dan yang lain. Kira-kira begitu Mbak. Jadi kita nggak bisa kalau kita bilang itu berteori sendiri terus memiliki keputusan sendiri, semakin kita bisa mendengarkan fenomena yang ada di sekitar kita, melihat tanda, maka kita akan survive dan mendapatkan hal yang positif dalam tahun 2024. Ya. Oke, sebelum menjawab pertanyaan siapa pemenang Pilpres 2024, Mas, kalau kondisi ekonomi Mas,
Gimana, Mas? Kalau ekonomi itu tadi, kalau saya kira ya kembali lagi ya, ini akan jauh lebih friendly dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Tahun-tahun yang kemarin ini kan kita tahu bahwa COVID ya. Apa Terus nih? Saya kemudian lebih tajir nih. COVID, terus kemudian setelah COVID semuanya orang kayak euforia ngeluarin duit besar-besaran, tapi sekarang mereka udah mulai kembali lagi ke ini pra pandemi. Kehidupan yang mereka alami sebelum pandemi, mereka inginkan itu ada lagi. Dan ini yang mereka akan coba untuk kejar dan jalani. Jadi kalau ditanyakan lagi apakah secara ekonomi akan membaik? Ya, akan membaik. Tapi khusus di Indonesia ini akan sangat terpengaruh oleh kondisi ekonomi, kondisi politik yang ini akan satu putaran atau dua putaran nih. Nah, begitu selesai ini semua, maka saya kira uang ini akan mengalir segala bidang dan bisnis ini akan will be good lah dalam waktu dekat ini nanti. Oke. Mas menjawab pertanyaan. Nah, tanda-tanda siapa pemilih siapa pemenang Pilpres? Tolong itu jatuh. Sebentar, kartuku jatuh. Oke, pemenang Pilpres itu kita harus ini dulu. Kalau kita bilang itu ada disclaimer-nya. Disclaimer-nya adalah pemenang Pilpres yang kita harapkan. Atau pemenang Pilpres yang pasti akan menang. Nah, ini akan berbeda. Karena harapan kita itu memang terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, maunya yang mana dulu nih? Pilpres yang sesuai dengan harapan atau Pilpres yang akan pasti menang? Sesuai harapan dulu, kemudian yang pasti menang. Dua-duanya dijawab, Mas. Oke, ini kartunya keluar kartu death nih. Nah, death ini saya artikan nanti deh. Death ini kartu kematian. Nah, kematian itu apa? Nah, nanti akan saya jelaskan nih. Tapi pada dasarnya kalau keinginan kita, tentu saja seperti tadi yang saya katakan bahwa inginnya kita itu kan nggak sama kayak kemarin, tapi menjadi lebih baik lagi. Yang lama kita keep, yang baik ini kita akan kembangkan dan kerjakan dengan lebih baik lagi. Kalau mau tahu siapa yang sebenarnya lebih sesuai, paling sesuai, ya kita tentu saja akan bisa kembali ke masa lalu. Tonton di channel-channel YouTube saya lah. Saya sudah meramalkan pemimpin masa depan, sang pemimpin masa depan. Saya sudah ketemu langsung in person juga dengan beliau ini tadi. Nah, tapi memang seperti tadi saya katakan bahwa kehidupan ini kan nggak bisa kita maunya apa, terus kemudian nggak terpengaruh oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, terkadang ada sebuah kondisi yang membuat kita akhirnya mau tidak mau harus merespon karena kita punya sebuah komitmen yang sudah kita sepakati sebelumnya. Nah, orang-orang ini sekarang ini terjebak dalam sebuah komitmen dan orang yang menentukan komitmen ini arahnya akan kemana, itu ternyata orang yang memang akhirnya kalau boleh kita katakan lebih dipengaruhi oleh intuisi dan emosional. Nah, inilah yang terus kemudian set course, menentukan arah perpolitikan ini menuju kemana. Dia adalah seorang politikus senior, seorang figur pivotal sejarah, termasuk juga seorang putri dari proklamator, jadi nggak usah disebutkan namanya siapa. Nah, beliau ini yang saya bilang, itu yang mengubah arah semua percaturan politik ini kalau saya bilang. Yang seharusnya dia ini sudah disiapkan untuk nanti naik dan melalui jalan yang ya aman lah ya untuk Indonesia ini karena tidak akan ada sebuah huru-hara, tidak ada lagi polarisasi, tidak ada lagi hal-hal yang kita takutkan dari pemilihan-pemilihan di masa yang lalu. Tapi ternyata ya beliau ini sepertinya mendapatkan intuisi wangsit di crucial moment, terus mengambil langkah yang rupanya di sini itu untuk beberapa orang yang memiliki sebuah pendapat dan juga kebijakan itu dinilai kurang bijak, akhirnya bertentangan. Nah, yang terjadi ya seperti yang kita tahu sekarang ini, ada 3 poros yang terus kemudian ada. Nah, yang sayangnya, kalau boleh saya katakan, ini mulai tadi ke yang satu lagi ya, kalau kita lihat dari kartu death ini tadi. Kita ini kan bangsa timur, Mbak. Kita ini punya cara kita untuk menyerap apapun yang datang dari barat. Contoh. Misalkan Islam datang dari tanah Arab, terus kemudian kita masuk ke sini melalui saudagar dan pedagang itu, kita mencoba untuk memeluk, tapi kan kalau di Indonesia itu nggak bisa memeluk secara langsung, mereka ini harus melewati sebuah proses seperti itu. Sehingga
Mungkin kalau ditanya loh, Islamnya di sana sama di Indonesia apakah plek-ketiplek? Ternyata waktu itu ada perbedaan beberapa hal gitu. Nah, sama juga dengan kalau kita contohkan saudara-saudara kita di Hindu. Yang saat Hindu itu masuk ke Bali, maka Hindu pusat di Bali dan Hindu di Bali, Hindu pusat di India dan Hindu Bali itu memiliki beberapa hal yang juga nggak langsung plek-ketiplek sama gitu. Nah, saya katakan itu karena demokrasi pun itu seharusnya demikian. Nah, yang saya sayangkan adalah kita mengadopsi demokrasi barat, istilahnya tuh bajunya barat, oke, kita kenakan, tapi terus kita menilai demokrasi itu dengan cara nilai adat ketimuran. Misalkan nih, kalau dalam demokrasi kan namanya undang-undang itu sudah diundangkan ya kita ikuti. Kita negara hukum ya kita mengikuti hukum. Nah, tapi terus kemudian keluar sebuah penilaian saat hal tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita. Oh, itu melanggar etika. Nah, seperti itu. Oh, itu melanggar adab. Nah, itu kan sesuatu yang, lah sebentar, kita mau menilainya pakai apa nih? Kalau secara hukum itu sudah legal formal, ya itu sudah legal gitu loh. Jangan terus menilai dari kacamata etika gitu. Karena kita mau gimana? Nah, orang Indonesia itu terbiasa dengan hal seperti itu tadi. Sesuatu yang terus kemudian seharusnya ini kita nilai pakai sebuah kacamata dari mana negara itu berasal, kita menggunakan kacamata kita untuk menilai sesuatu yang kita adopsi dari luar, terus kita kenakan ini tadi. Nah, itu yang kalau saya kira membuat carut-marut dalam demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, itu pun terlihat dan akhirnya kalau ditanya di sini, tadi kan saya katakan siapa yang seharusnya. Nah, kayaknya nanti orang Indonesia tuh sebenarnya tuh mereka ini nggak suka, Mbak, kalau seandainya disuruh debat, disuruh berantem, disuruh face to face untuk argumen seperti itu. Mereka itu dalam hidup itu selalu yang mereka adopsi itu kayak, bisa nggak nanti datang ke acaraku? Iya, insya Allah bisa. Padahal dia tahu dia nggak akan datang. Atau misalkan, kamu suka nggak sih sama baju ini? Bagus sih, tapi ya, jadi mereka itu nggak suka kalau harus milih ke kiri atau ke kanan. Mereka itu orang Indonesia, kenapa? Bukan. Mereka kalau suruh milih kiri atau kanan, mereka nggak suka. Orang Indonesia itu sukanya milih yang tengah. Oh, berarti itu pandai. Nah, sayangnya begitu gitu loh. Silakan disimpan video ini. Kecuali terjadi sebuah anomali atau Allah berkehendak berbeda. Ya kalau sekarang hari Kamis, besok harusnya Jumat ya. Kalau ditanya siapa yang akan jadi pemenang, ya seharusnya yang tengah. Iya, itu tanda-tanda dari Iya, suka nggak suka ya. Saya sebenarnya ya kalau ditanya 100% ya nggak 100% suka, tapi ya mungkin ini sesuatu yang memang harus terjadi. Iya. Tapi tetap siapapun presidennya, siapapun yang menang. Oh iya. Jadi siapapun itu, yang pertama gini Mbak, kalau saya kira nah ini dari kartu death ini tadi tuh, kita itu diminta untuk berhenti menilai apapun dengan cara atau norma kita menilai di masa lalu. Karena zaman sekarang ini membutuhkan sebuah pola pikir, pola pandang, dan pola menjatuhkan pilihan dengan cara yang pasti harus selalu berbeda. Zamannya berbeda, teknologi juga semakin maju, fenomena teman-teman dan adik-adik kita di Gen Z dan juga Gen Alpha ini sudah di luar nalar kita, sehingga kalau kita tetap menggunakan cara kita di masa lalu, yang terjadi adalah bentrokan sosial yang akan dialami gitu loh. Makanya kalau saya kira di sini kembali lagi bahwa kita harus mencoba untuk melihat dengan kacamata masa kini, dan memang akhirnya kita harus menerima apapun itu dengan kondisi sekarang ini. Makanya saya sangat tidak setuju jika ada adik-adik atau teman-teman atau siapapun yang memilih untuk golput. Mendingan gontok-gontokan, mendingan mendukung satu paslon sampai mati dan memilih daripada golput. Saya pikir golput itu bukan sebuah pilihan. Golput itu kayak merasa paling benar, paling suci sendiri dan menganggap kalau ya sudah, gue bukan bagian dari elo gitu loh. Lah, kalau ternyata ini adalah sesuatu yang memang harus dirubah, ya rubahlah dengan cara memilih kita masuk ke situ. Kalau ternyata pilihan kita nggak menang, ya kita ikuti pilihan yang menang itu tadi dengan menerima dia sebagai orang yang memang kita pilih gitu. Begitu Mbak. Iya, jadi teman-teman, mungkin pas ya di tahun 2024 ini
jangan golput, kata Mas Denny. Betul. Pilihlah sesuai keyakinan Anda. Kalau Iya. pilihan Anda tidak menang, ya tetap kita dukung yang menang. Betul. Jadi misalkan gini Mbak, mereka nggak apa-apa. Karena gini loh. Ya, karena memang dalam pesta demokrasi ini akhirnya serunya itu adalah apapun yang menjadi kehidupan dan preferensi kita itu seakan-akan bisa diwakili oleh satu paslon ini tadi. Contoh-contoh misalkan, saya punya temen yang dulu waktu kuliah itu bandel setengah mati. Dia ini kehidupannya bebas dan sebagainya. Setelah dia ini jadi orang tua, mereka itu hijrah, Mbak. Jadi jenggotan nggak pakai kumis, celananya isbal tuh. Terus kemudian dia di sosial media namanya bukan namanya, tapi Abu siapa nama anaknya kayak begitu. Nah, dia ini sangat terwakili oleh Anies Baswedan. Ya nggak apa-apa, silahkan monggo. Itu kalau dianggap dia ini akan bisa, Mas Anies ini bisa membawa, oh nanti Indonesia ini akan lebih syar'i dan sebagainya. Ya monggo silahkan dipilih. Tapi jangan terus menghina pilihan orang lain yang nggak sama gitu. Nah, begitu juga untuk teman-teman yang nasionalis yang berpikir kalau Indonesia ini beragam, nggak cuma Islam. Walaupun negara Islam ini sampai hampir 90%, tapi atau 90% ya, kita nggak boleh untuk ya itu tadi menjadikan ini jadi Islamic State seperti itu loh. Jadi misalkan dia menyukai pimpinan yang setiap kali membuka sesuatu mengucap salam dengan 5 agama yang berbeda itu. Terus dia juga mendukung keberagaman. Nah, dia akhirnya mendukung Mas Ganjar gitu. Ya, monggo silahkan, nggak apa-apa. Jadi kalau menurut saya, mendingan mati-matian mempertahankan apa yang dia dukung, tapi jangan menjelekkan apa yang orang lain pilih gitu loh. Itu yang kalau menurut saya kurang simpatik ya Mbak ya. Itu. Ya, betul. Ini ada yang bukan bertanya sih, bisikin aku dong Kak, pilih siapa? Nah, siapa namanya siapa nih? Ini Dani Sunyoto. Oh itu. Nah teman saya ini kayaknya dia mengalami hijrah politik gitu. Tadinya mendukung satu paslon tertentu, sekarang ini mungkin bisikan sang kuasa dan juga orang-orang di sekitarnya mengarahkan hatinya untuk memilih yang lainnya. Jadi ya kalau saya kira ya itu tadi, ini kan swing voter ya. Dan saya kira hal-hal seperti ini terjadi memang. Hal-hal yang terus kemudian narasi politik ini membuat orang itu berpikir bahwa ternyata lah, ini orang yang gue pilih ini ternyata nggak seperti yang gue pikirin gitu ya, nggak apa-apa gitu. Apakah orang ini, dan banyak kok orang yang seperti itu. Misalkan mereka mengeluh, kecelek sama Pak Jokowi sekarang. Atau misalkan, Pak Prabowo dulu saya dukung itu karena Ijtima Ulama itu mendukung dia, tapi sekarang Mas Anies nggak bersama dia, jadi saya nggak dukung. Ya ora popo gitu. Tapi kembali lagi sebenarnya tadi itu, siapapun pilihannya sebaiknya memilih karena hati kita sendiri. Jangan karena takut sama istri. Atau misalkan lingkungan nih di sekitarnya membuat kita harus memilih. Kalau saya pikir kembali lagi ya, kenapa kok pemilihan itu adanya di dalam satu bilik, sangat rahasia. Karena bisa saja loh kita misalkan, lingkungan kita nih misalkan mendukungnya itu Ganjar Pranowo. Tapi hatinya itu pengen Anies Baswedan atau Prabowo. Pas di dalam nanti nyoblos yang berbeda, ya ora popo gitu. Jadi kalau menurut saya sebaiknya mulai untuk difikirkan, nggak apa-apa menampilkan kita mendukung siapa. Pokoknya nanti di hari H, di bilik itu, pilihlah seseorang yang memang paling pantas saja udah. Saat itu udah benar-benar cuman kita dan Tuhan yang tahu. Iya, jadi nggak masalah. Misalkan sosial media nih ditunjukin, pendukung Prabowo garis keras, oke gas seperti itu. Pas di dalam dukungnya Mas Ganjar, ya ora apa-apa. Kalau menurut saya, inilah serunya pesta demokrasi. Pindah-pindah dukungan, iya kan. Di sosial media ditunjukkan sebagai seseorang yang mendukung garis keras, tapi ternyata di situ yang penting nyoblos aja, kalau saya gitu. Ya, jangan golput. Ini pesan Mas Denny. Betul. Juga saya. Ya, dan kalau untuk semua itu tadi Mbak, majukan seseorang yang kita sukai, jangan menjatuhkan pilihan orang lain. Nah itu mungkin ya, yang akan membuat hidup ini akan lebih berarti. Ya, siap. Tadi ada yang tanya apa ya, kelewat atas. Saya dapat pekerjaan nggak sih? Lah, siapa ya tadi namanya? Oke. Kalau ditanya, kalau ditanya dapat pekerjaan atau, ya. Yang belum dapat pekerjaan biar juga dengerin. Yang pertama pesan dari saya adalah jangan langsung percaya janji-janji capres siapapun itu. Karena pekerjaan atau tidak itu bukan karena capres menjanjikan pekerjaan.
Tapi karena kalau menurut saya sih kembali lagi ya, kita memantaskan diri atau tidak. Kita itu memang akhirnya dicintai dan mencintai pekerjaannya atau tidak. Nah, kembali lagi di sini adalah mungkin orang berpikir bahwa dalam pekerjaan itu ya udahlah, aku butuh uang, aku mengerjakan sesuatu yang nggak aku sukai nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya itu oke, tapi tidak untuk jangka panjang. Nah, kalau sekarang itu tidak punya pekerjaan, saya pikir itu satu hal yang keliru. Kalau bisa mengerjakan apapun yang nggak disukai, yang penting punya pekerjaan dulu. Nah, saat nanti sambil kerja punya uang, kita bisa untuk memilih apa yang akan kita pilih. Itu sama kayak gini, Mbak. Aku lapar nih, tapi nggak ada makanan yang aku suka. Dan makanan yang aku suka tuh nggak kebeli sama uangku. Lah mau mati kelaparan. Jadi kalau menurut saya, ya sudah makan aja dulu, kenyangin dulu yang sekarang, nanti lapar yang nanti, kita akan beli makanan yang kita sukai. Itu, kalau untuk siapapun yang nanya saya bisa dapat kerja atau enggak, kamu itu seharusnya bisa dapat pekerjaan. Di online ini banyak sekali. Ya kan, istilah kata di TikTok aja joget-joget ada orang yang nonton loh. Jadi kalau saya kira ini mungkin berbeda dengan zaman dulu ya Mbak ya. Zaman dimana kalau zaman kita dulu begitu lulus, kita langsung buka koran Kompas, lihat lowongan pekerjaan, iya kan? Terus kita menulis pakai tulisan tangan, mengajukan, dulu tuh ada di pelajaran bahasa Indonesia itu pelajaran untuk menulis kurikulum vitae dan itu lamaran pekerjaan. Iya, ditulis harus dengan rapi dan sebagainya. Sekarang itu nggak ada. Jadi menandakan bahwa sebenarnya betul, betul. Pakai AI sekarang sudah bisa, pakai Chat GPT itu udah bisa. Nah, jadi kalau saya kira sih nggak ada sih kalau menurut saya orang yang mungkin nggak ada pekerjaan. Jadi kalau saya pikir pekerjaan itu pasti ada kok. Tinggal ya kita itu mau mengerjakan dulu atau tidak sampai akhirnya kita memiliki kesempatan untuk lebih memilih pekerjaan yang memang kita inginkan. Berjualan pun juga nggak perlu modal banyak kan sekarang misalnya. Jadi dropshipper itu kan nggak perlu modal. Modalnya cuma itu wifi. Lah kalau ternyata memang nggak punya, coba aja lah kita ke coffee shop yang terdekat, pura-pura beli atau beli aja 1 biji, tanya wifi-nya apa, udah nongkrong aja di situ. Saya kira di minimarket pun yang agak besaran sekarang ada wifi free kok. Iya, saya setuju dengan Mas Denny. Saya tetap bekerja, tapi di sisi lain saya juga melakukan hal yang saya sukai dan seperti ini misalnya live Instagram, personal branding saya, kemudian saya dapat job misalnya jadi moderator di kementerian selama 6 bulan. Nah itu kan. Ya, betul Mbak. Betul. Kalau saya kira ya kalau kita nggak punya pekerjaan kita ciptakan aja gitu. Dan nggak mungkin kok kalau menurut saya misalkan mau live apapun ya Instagram atau TikTok atau apapun. Kalau kita itu ajak live, nggak mungkin dalam 1 bulan itu nggak ada penonton. Pasti akan ada penonton, pasti akan ada yang mengapresiasi konten dari kita. Ya, ini tadi yang bertanya ternyata label Levita. Oke Mas, terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Ini Mbak Agustina bertanya di YouTube Mas Denny mengenai 2024 bakal banyak yang kaya mendadak. Detailnya bisa nggak dijelaskan? Oke. Tanda-tanda Mbak Agustina nih yang bakal tajir. Kaya mendadak yang saya katakan di sini ini adalah orang-orang yang selama 3 tahun kemarin itu kemarin terdampak ya, terus kemudian mereka kehilangan kesempatan. Mereka akan menjadi buas dan liar itu di tahun ini. Jadi orang-orang yang tadinya, ya termasuk saya nih ya. Ya, contoh, saya kasih contoh. Tahun 2019 itu, di tengah tahun 2020 awal, di 2019 akhir itu ditengarai dengan saya waktu itu diajak buka bisnis kuliner sama teman. Di daerah Tebet tuh. Kami sudah menyewa 1 tempat dan kami mendp. Tempat itu nilai sewanya itu 150 juta per tahun. Kami sudah DP 50 juta. And then 2 bulan kemudian itu pandemi dan pemerintah menutup semuanya. Kami punya hanya 2 pilihan. Meneruskan, tapi bayar 100 juta terus coba untuk buka di kala pandemi, atau merelakan 50 jutanya itu angus begitu saja. Nah kami memilih yang pertama. Kita coba untuk buka dan seperti diduga, ya sudah nggak bisa buka, akhirnya coba buka, malah kerugian total itu 200 sekian juta. Nah,
Orang-orang yang pernah merasa rugi, pernah merasa mereka ingin membuka sesuatu di kala pandemi, ini kayak mereka tuh bukan malah menyerah, tapi ini tahun ini kita harus buka nih. Nah, dan itu jumlahnya itu jutaan orang. Kenapa? Balas dendam dalam tanda petik ya. Oh iya, balas dendam. Balas dendam ini sama seperti orang-orang yang misalkan main judi online terus kalah, mereka pengen menang gitu loh. Nggak bisa, gue nggak terima, gue harus buka lagi. Nah, ini akan berbondong-bondong. Iya, mereka akan membuka usaha dan mereka ini akan sukses di tahun ini. Nah, karena kesuksesan itu, orang-orang yang tadinya nggak berencana buka usaha, masih di kantor dan sebagainya, mereka berpikir untuk resign. Dan mereka akhirnya keluar dan membuka usaha. Dan akhirnya berhasil lagi. Karena memang pada dasarnya, kalau boleh saya katakan di Indonesia ini itu, panas dalam Indonesia ini sebenarnya cukup bagus loh. Ambil contoh deh kalau mau gampang. Buka makanan di pinggir jalan, yang penting rame, itu pasti akan balik modal. Orang Indonesia ini orangnya mau mencoba sesuatu yang baru, kalaupun kita membuka sesuatu itu orang akan mau coba, sehingga tinggal nanti kita bisa mempertahankan kualitas atau tidak untuk membuat orang-orang yang awalnya coba-coba, ini akan jadi returning customer itu tadi. Sehingga yang kalau ditanya, ya penjelasannya itu tadi, itu adalah sama seperti penjelasan saya di awal yang hujannya ini kayak baru berhenti, terus orang-orang itu keluar di saat bersamaan. Jadi kebayang Mbak, kalau misalkan kayak ada orang jualan sate di pinggir jalan, ada orang jualan sekoteng, ada orang jualan nasi goreng. Nah tiba-tiba nanti, guys yuk kita akan buka bazar, mau nggak kalian buka di bazar ini? Dikumpulin jadi satu, ya otomatis itu kan akan pecah Mbak, rame banget gitu. Nah ini bayangin nanti orang-orang ini akan keluar semua dan uang ini akan mengguyur setelah pemilu. Makanya kalau ditanya di sini, ayo pemilunya dicepetin aja, biar cepat beres. Pemimpinnya siapa itu akan sama-sama aja kok, percayalah. Semuanya itu di baliknya ada oligarki. Ya, semuanya ada oligarki. Semuanya kalau ditanya akankah bersih, nggak mungkin bersih 100% karena ada dosa-dosa di masa lalu. Kedepannya nanti akankah tetap terjadi juga ketimpangan hukum? Pasti ada. Udahlah yuk, ini nggak akan terus tiba-tiba kita memilih pemimpin terus tiba-tiba celing semuanya berubah gitu loh. Bisa ganti mobil, rumahnya jadi baru, atau bisa dosanya berkurang nanti akan diterima sama Tuhan karena kita memilih pemimpin yang memang sesuai dengan agama kita. Saya pikir itu sesuatu yang utopis gitu loh. Enggak kok gitu loh. Perubahannya tuh ada di diri kita gitu. Makanya yuk dicepetin, beres, kita mulai lagi. Oke, iya. Teman-teman yang bergabung masih bisa bertanya, kita akan ngobrol secara umum. Mas, kalau dunia artis gimana, Mas? Nah, dunia artis ada banyak aspek nih. Mau yang mana dulu? Siapa yang akan meninggal, kawin cerai? Ntar, minum dulu sebentar. Mari. Kalau dunia artis ini seperti yang kemarin saya lihat itu akan ada sosial media baru yang akan rising dan banyak selebgram atau bukan selebgram. Kalau selebgram lebih ke Instagram ya. Yang media baru. Thread bukan? Kenapa? Thread bukan? Bukan thread. Thread bukan? Bukan. Kalau saya kira ini seperti gabungan antara dua sosial media yang sudah ada dan ini itu akan melahirkan influencer-influencer yang baru. Nah, kalau artis-artis yang lama ini sayangnya masih didominasi oleh 4L, lu lagi, ya kan, Raffi Ahmad, ya kan, terus kemudian geng-gengnya dia lah yang, ya intinya adalah itu masih tetap ada, tetapi artis-artis pendatang baru ini akan bermunculan dan itu akan menambah khasanah perhiburanan di Indonesia ini tadi. Sayangnya orang-orang ini juga masih mudah sekali untuk terpengaruh oleh berita-berita yang memang terfabrikasi. Kayak misalkan ada ibunda seorang mantan penyanyi band rock alternatif yang menceraikan selebgramnya yang berhijab, terus kemudian si ibu ini menikah dengan seorang pria yang usianya setengah usianya dia. Itu kan sesuatu yang kalau saya kira orang itu terlalu gampang percaya dengan hal-hal seperti itu. Jangan mudah percaya, kalaupun iya anggap saja ini sebagai bentuk hiburan gitu loh. Seperti kalau kita lihat Mickey Mouse itu ada tikus bisa ngomong gitu. Nah, jadi udah kita percaya seperti itu aja, tapi jangan terus misalkan ada ibu-ibu yang terus merasa, ternyata di umur 55 tahun ini bisa dapat jodoh yang umurnya masih 23 tahun. Ora mungkin gitu loh kalau saya kira. Jadi menurut saya kembali lagi, artinya
sosial media ini akan semakin vivid, semakin immerse, dan orang ini akan secara psikologi itu semakin terganggu. Nah, harus ada penyeimbang agar mereka ini nggak terus tiba-tiba yang mempercayai sebuah fantasi ini dan percaya kalau itu ternyata bisa terjadi di realita kehidupannya. Ya, oke. Mas, kalau soal teknologi, tadi saya sempat scroll Instagram kalau nggak salah ya. Ada percakapan Pak Anies Baswedan dengan Pak Surya Paloh. Ya. Tapi di tengah itu adalah AI. Oke. Nah, Ya. ini kira-kira seberapa besar pengaruh AI ini di kehidupan manusia? Dan apakah mungkin menggeser pekerjaan manusia? Oke. Tahun 1992 itu dunia digemparkan dengan pemutaran film Terminator. Nah, Terminatornya pun tuh Terminator kedua ya, atau 93 ya. Jadi diceritakan bahwa Skynet itu sebuah superkomputer yang sangat cerdas, itu akhirnya berpikir bahwa manusia saat itu memberikan sebuah perintah untuk selamatkan dunia apapun yang terjadi. Nah, akhirnya Skynet ini, komputernya itu melihat bahwa ancaman terbesar dunia itu adalah manusia, ancaman terbesar bumi. Maka mereka akhirnya memusnahkan manusia. Nah, jadi kembali lagi, apakah AI ini akan jadi apa tadi? Jangan ngomong, Mbak. Pertanyaannya Pak, apakah AI ini akan apa tadi? Akan menggusur manusia. Oke. Pekerjaan manusia. Jawabannya Jawabannya adalah tergantung dari prompt-nya. Tahu prompt? Tergantung dari perintah yang kita berikan itu apa. Ya. Jadi it will always be who is the man behind the gun. Apakah pistol itu akan berbahaya? Pistol itu nggak akan pernah berbahaya, Mbak. Orang yang menggunakannya itu yang membuat pistol ini jadi berbahaya. Nah, tapi Mas, ini kan kecerdasan artifisial yang bisa berpikir sendiri. Tetap, mereka ini butuh prompt in the first time. Jadi kalau saya kira, ya kita yang harus bermoral dulu untuk mengajari mesin ini tadi memiliki seakan-akan moral yang akan bisa menjaga ya pilihannya ini tadi. Jadi kembali lagi di sini, kita itu akan pergunakan itu untuk apa? Seperti tadi untuk nge-framing Mas Anies dan Pak Surya, saya pikir ya itu kurang etis ya. Atau kemarin saat terus tiba-tiba Pak Jokowi bisa fasih berbahasa Mandarin, nah itu saya pikir kan, iya, kembali lagi, artinya kita harus edukasi person, baik itu si pembuat hoax atau orang-orang yang ditarget oleh person ini tadi. Makanya saya senang sekali saat terus kemudian kemarin itu BCA itu merilis video dengan Om Indro di situ yang Dono Kasino itu loh. Nah, itu saya kira yang harus kita sebarkan seluas mungkin kepada orang-orang bahwa hal seperti ini itu penipuan itu pasti akan semakin canggih. Orang yang jahat yang mengatasnamakan kepepet itu akan mempergunakan apapun untuk mendeceive, menipu kita. Maka balik lagi, akankah menggantikan? Enggak. Kalau kita memberikan prompt yang tepat. Dan kalau menurut saya kembali lagi di sini, tentu saja ya, kalau kita bilang itu saling mengingatkan kepada sesama manusia untuk ya sama-sama merespon apapun yang ada itu dengan memasukkan unsur bahwa AI memungkinkan apapun itu untuk terjadi. Oke, ini yang bertanya nih, menarik. Bang, tahun ini apakah Satrio Piningit Ratu Adil akan muncul? Oke, kalau ditanya seperti itu saya harus menjawab dengan jawaban yang mau jawaban yang menyenangkan atau jawaban kenyataan gitu. Karena gini Mbak, sejarah tentang Ratu Adil dan Satrio Piningit itu muncul karena bangsa Indonesia ini selama 350 tahun quotes on quotes dijajah. Dijajah ya. Walaupun pada kenyataannya nggak 350 tahun dan nggak dijajah oleh Belanda. Karena kalau dibilang yang jajah itu VOC. Nah, kalau ditanya apakah Indonesia sudah merdeka, Indonesia masih dijajah sama Toyota, Honda, Yamaha, Mitsubishi. Ya, itu kan VOC juga, ya kan? Iya. Cuman perbedaannya kita dulu itu disiksa, suruh nanam misalkan kultur stelsel tuh waktu itu. Kalau baca bukunya Max Havelaar ya. Kita disuruh nanam. Iya, suruh nanam terus kemudian hasil buminya dibawa ke Belanda sana. Nah, tapi sekarang ini kita ini kan pun itu juga dikasih tahu kalau udah beli mobil aja daripada bikin angkutan umum.
Karena kalau beli mobil kan akan lebih efisien. Ternyata mobil yang kita gunakan itu ternyata memenuhi jalanan, menjadi macet, polusi, dan ya yang terjadi seperti ini di kota-kota besar. Nah, mereka sih happy, Mbak, karena jualan mobil. Nah, tapi untuk kita kan nggak sadar. Jadi kembali lagi di sini. Saya nggak mau bahas itu, tapi bahas kenapa kok Satrio Piningit dan Ratu Adil itu perlu ada. Karena selama ratusan tahun tuh orang Indonesia tuh menantikan ada satu orang yang akhirnya berani melawan penjajah, mencoba untuk menyatukan bangsa dan terus kemudian memimpin kita keluar dari kemuraman zaman itu. Nah, kalau ditanya siapa Satrio Piningit, itu bukan one person. Kalau saya kira Satrio Piningit itu adalah sebuah tekad, sebuah semangat yang harusnya muncul dan itu akan bisa diemban oleh siapapun juga gitu loh. Jadi kalau saya kira ini tanpa saya membesar-besarkan atau menjadi buzzer ya, karena saya nggak dibayar oleh siapapun ya. Satrio Piningit itu akan ada saat kita misalkan berani untuk menegosiasi hasil pembagian dengan Freeport. Ya kan? Atau misalkan saat terus tiba-tiba selama ini nikel itu dikirim dalam bentuk biji, tapi terus kita bilang, tunggu dulu, proses dulu di sini, sampai 25% atau 30%, baru lu boleh bawa ke sana. Yang harapannya nanti mungkin 10-20 tahun lagi, kita bisa memproses hingga 40 atau 50%. Nah, ini kan satu hal yang nggak ada yang pernah berani ngomongin selama ini, Mbak. Selama ini tuh kita tuh nurut-nurut aja. Ya udah, diteken aja misalkan Freeport itu sekian persen seperti itu. Udah kita manut aja karena apa? Oknum-oknum pemerintah ini tadi tuh disogok dan dicekoki dengan uang oleh ya oknum-oknum di perusahaan tersebut itu tadi. Nah, saat ada seseorang yang berani melakukan ini, ya Satrio Piningit itu terus kemudian menitis kepadanya dan menjadi dirinya itu tadi. Maka kalau ditanya apakah Satrio Piningit ini akan muncul atau tidak, nah presiden yang berikutnya ini berani atau tidak? Siapapun dia. Saat nanti misalkan Mas Anies jadi presiden, saat dia berani ya dialah Satrio Piningit. Saat Pak Prabowo nanti berani, dialah Satrio Piningit. Saat Mas Ganjar berani, dialah Satrio Piningit. Nah, harapan kita makanya di perjalanannya ini kan kita nggak mau kayak misalkan, loh kalau Satrio Piningit kan harusnya jangan terus tiba-tiba dikatain petugas partai, ya kan? Atau Satrio Piningit itu harusnya jangan terus kayak misalkan di debat itu kayak kemarin, misalkan orang protes tentang Pak Prabowo. Kalau seandainya dilawan dengan, loh penilaiannya tuh 5 sama 1,5, dia harusnya berani melawan. Atau misalkan seperti apa? Atau misalkan Mas Anies, kalau memang Satrio Piningit, artinya dia harus berani untuk mengatakan tidak untuk orang-orang yang terafiliasi dengan organisasi masyarakat yang terkategori radikal gitu loh Mbak. Nah ini kan keberanian itu yang kadang-kadang kita itu tidak bisa katakan karena kita masih butuh hal-hal ini tadi. Nah Satrio Piningit itu sebenarnya ada di dalam mereka-mereka itu tadi. Nah, apakah kemarin Satrio Piningit ada? Ada, muncul di diri Pak Jokowi, walaupun tidak 100%. Tapi kan sekarang harus ganti nih. Nah, mereka ini harus jadi Satrio Piningit yang selanjutnya gitu. Kalau menurut saya sih begitu ya. Jadi kalau berharap ada satu orang yang datang menyelamatkan ini semua, nggak akan ada. Itu harus diinstal gitu loh. Si aplikasi Satrio Piningit itu tadi. Ya. Ini ada teman saya dulu di Suara Merdeka menyapa sukses untuk Mas Denny dan Amin. Uni. Terima kasih Mas Tom. Ya, Mas ini ada yang bertanya. Kayaknya harus dibantu nih Mas. Mas tolong dong dibuka. Aku mau diramal Mas. Bukan peramal ya, membaca tanda-tanda. Aku ini sudah di Saudi 7 tahun, belum pulang. Gimana ini? Kapan pulang? Dari Pari Pujiati. Nah, kembali lagi kan kayak tadi. Sebenarnya bahasanya semua itu sama. Kartu ini kartu tentang pulang. Kartu The Six of Wands ini kartu tentang pulang. Seorang yang dia ini baru dalam peperangan pulang, mewartakan keberhasilan dari kemenangannya ini tadi, dan semua orang-orang mengeluhkan kesuksesan si pangeran atau raja ini tadi. Nah, kembali di sini, pasti pemikirannya cuma satu. Aku nggak merasa sudah sukses, makanya aku nggak berani pulang. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, emang suksesnya mau sampai segimana? Iya kan? Bukankah kalau ternyata dengan pengetahuan yang kita miliki, apapun yang sudah kita jalani di sana, terus kita pulang dan membangun apapun yang ada di kampung, itu kesuksesan juga loh. Jadi kalau ditanya kapan kita pulang, kembali lagi pada diri sendiri. Tahun ini pun bisa pulang. Tapi kembali lagi itu tadi, apakah kita berani untuk mengambil sebuah
Berani atau enggak gitu ya Mas ya? Iya, berani sama beraninya sama dengan saat berangkat dulu itu. Pas mangkat kiwani, mulai kudu wani gitu loh. Nah, dan ketahuilah bahwa kalau kecuali umurnya udah 60-70 tahun, orang tuh suka berpikir itu drama, Mbak. Nanti kalau aku sudah pulang, aku nggak mungkin bisa kembali ke sini. Enggak. Kalau usianya masih 30-40 tahun, pulang aja dulu, lihat dulu, nanti balik lagi bisa. Orang itu overthinking, berpikir kalau keputusan ini akan merubah hidupnya selama-lamanya. Kalau saya kira, ya itu tadi, coba pikirkan bahwa ya sudah, apapun yang sekarang ini terbersit, kalau itu muncul terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, jalani saja. Jangan terus kita akhirnya apa ya, sama kayak misalkan saya punya temen, dia kerja kantoran, dia nggak merasa nyaman di kantornya karena dia nggak dapat promosi, tapi dia nggak berani keluar, tapi di kantornya jadi provokator. Saya bilang, lu jangan berak di tempat lu makan gitu loh. Jadi kalau saya kira beranilah mengambil keputusan, ambil sebuah hal yang memang, iya itu sesuatu mungkin nggak jelas di luar sana, tapi ini akan lebih worth it dibandingkan kita ada di situ. Saya pikir Mbak Uni pernah mengalami, Mbak Uni pernah mengambil keputusan berat itu tadi, dan ya akhirnya nggak pernah Mbak sesali gitu loh. Jadi kalau menurut saya, nggak ada masalah dengan itu kok. Jadi makanya kalau mau pulang, ya wes mulio, pulanglah. Jadi kalau saya kira ya, lakukan saja. Jangan ragu ya. Iya. Oke. Mbak, itu jawaban dari Mas Denny. Silakan kalau mau pulang, pulang aja, nggak usah ragu. Iya. Ini ada yang komentar nih, gue kira lagi unboxing mainan dari Nah. Konprakarsa. Itu beda nanti kan? Iya, nanti beda di channel saya tuh kayaknya. Komentar ini Mas, dari Setiaki, Gunung Merapi apakah tanda kemunculan Satrio Pinandito? Nah. Wahyu ya? Iya, nggak apa-apa. Ada sebuah ramalan Joyoboyo, Mbak. Itu memang mengatakan bahwa nantinya Pulau Jawa itu akan terbelah jadi dua. Karena memang ada gunung yang akan membuat ini meletus terus kemudian membelah, ya artinya jadi kayak ada air itu akan menggenangi terus itu jadi terpisah jadi dua pulau seperti itu. Nah, tapi bisa juga itu diartikan secara non harafiah bahwa pada dasarnya nanti ini akan ada polarisasi antara kekuatan yang akan terjadi itu tadi. Tapi apapun tadi, saya melihat dan mencermati ini itu sebagai sebuah hal yang kalau kita misalkan berpikir apakah ini adalah sebuah tanda dan sebagainya? Ya, tapi kita tidak bisa mengartikan secara harafiah plak-keteplak seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan gunung ini kan bisa saja sebagai sebuah letusan teknologi, sebuah letusan perubahan zaman yang akan harus disiasati. Nah, siapapun yang akan jadi Satria Pinandito itu tadi adalah orang yang akan bisa membuat walaupun letusan gunung itu ada, tapi kita akan tetap bisa selamat melalui hal ini tadi. Bisa juga letusan gunung ini diartikan sebagai sebuah tanda misalkan itu tadi. Di Israel sama Palestina nggak kelar-kelar, terus kemudian ditambah lagi dengan Ukraine dan Rusia, terus China dan Taiwan. Ini kan letusan gunung. Nah, pemimpin ini harus bisa membawa Indonesia tidak memihak kepada konflik tersebut, tapi tetap aman walaupun mereka ini mau berperang sekalipun. Nah, itu yang kalau menurut saya sih harus menjadi sebuah catatan. Yang artinya apa? Perang ini kenapa sih kok jadi permasalahan? Karena walaupun kita mau non-blok atau tidak memihak, otomatis pasokan barang-barang dan juga pangan dari luar, pupuk, ini kan akan terhenti, Mbak. Dan seperti itu kan bisa saja akhirnya akan mengakibatkan kita menjadi krisis. Nah ini loh kalau yang saya kira harus tetap kita perhatikan dan tidak bisa kita artikan secara harafiah, Gunung Merapi, gunung meletus terus kemudian ada sosok berjubah putih, kelihatan tua seperti itu muncul, terus kemudian kalau orang Jawa bilang nyuwok, Mbak. Seperti itu bagus semua gitu loh. Ya, seperti itu. Ya, betul. Jadi makanya ini kalau misalkan dikatakan sosok tersebut mengendalikan Gunung Merapi ya, Gunung Merapi itu huru-hara yang saat ini terjadi. Semua hal yang saat ini itu, gunung itu kan gini Mbak, gunung itu kan sesuatu yang letusan, sesuatu yang muncul dari dalam bumi secara tidak bisa dikontrol dan menyebabkan ekses kemana-mana. Abunya akan menutup langit, membuat kita sesak nafas, menggagalkan panen dan sebagainya. Nah saya pikir perang itu melakukan hal yang sama. Letupan teknologi, AI, dan kepalsuan yang ada di dalamnya itu meletupkan fenomena yang juga serupa. Dan bagaimana kita bisa melalui ini semua dengan
pemimpin yang akan bisa membawa kita, yaitu kalau saya bilang Satrio Piningit yang sebenarnya. Jadi artinya kalau ada letusan tuh bukan semata karena letusan Gunung Merapi, tapi ada letusan-letusan lain ya Mas? Ya, artinya hal-hal itu nggak bisa kita persif atau kita nilai secara harfiah, secara letter luck. Oke. Mas, waduh sudah hampir jam 8. Nah, saya tahu Mas Din habis ini mau konten sama Mami Hastri. Nah, Mas, satu lagi, apa sih peristiwa terbesar yang akan terjadi selain tadi? Mungkin kita akan punya presiden baru. Kemudian apa yang harus dipersiapkan teman-teman kita menghadapi peristiwa besar itu? Secara umum, Mas. Oke, kalau secara umum tapi tetap berhubungan dengan negara Indonesia ya. Kalau menurut saya kita ini akan mengalami sebuah percepatan dalam ekonomi yang sangat cepat sekali. Dan hal ini akan menjadi sesuatu yang bagus untuk kita, tapi tentu saja akan menjadi ancaman untuk negara di tempat yang lain. Dan negara itu tentu saja nggak akan tinggal diam. Gini Mbak, negara kita itu secara luas, itu kalau saya tidak salah ingat, itu paling luas ke-5. Oke. Secara jumlah penduduk kita itu ke-4 atau ke-5 juga, saya lupa. Nah, tapi kita ini adalah negara berdaulat yang dikelilingi oleh negara persemakmuran Inggris. Saya ingatkan, ada Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, ada Papua Nugini, ada India agak jauh di sebelah barat sana, dan ada Australia di selatan. Nah, artinya apa? Mereka ini pasti nggak akan tinggal diam melihat Indonesia yang merupakan negara Islam terbesar seluruh dunia. Ini akan jadi negara yang maju. Kita tahu bahwa Islam ini diidentikan dengan sesuatu yang radikal beberapa puluh tahun ke belakang ini. Terutama saat adanya tragedi 9/11 ya. Nah, kalau saat kita nanti akan menjadi negara maju, pasti banyak orang yang nggak senang. Nah, kalau mereka nggak senang, mereka ini akan mengirim proksi dan akan mengocok, mengacak, dan membuyarkan, mengambiarkan apapun tatanan yang ada di negara kita. Jadi kalau saat terjadi satu hal, yang terus kita menganggap bahwa saudara atau teman kita sebangsa setanah air melakukan sesuatu yang kita anggap itu melukai atau membuat satu kekacauan, kita nggak boleh langsung percaya. Tapi kita harus coba untuk cek. Jangan-jangan ini adalah ulah proksi asing. Karena saya yakin kita ini menuju ke arah Indonesia emas. Nah, saat kita menuju ke sana, kembali lagi itu tadi, pasti mereka itu akan mengirimkan agen rahasia-rahasia mereka untuk mengacaukan kondisi di Indonesia ini tadi. Maka yuk kita bergandengan tangan, kita semua itu percaya bahwa kita ditakdirkan menjadi bangsa yang sangat besar nanti di tahun 2045, 100 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Dan saya yakin bahwa itu perlu sebuah pengorbanan besar untuk kita tidak gampang sekali meluapkan rasa, meluapkan amarah, mencoba mencari tahu bahwa sebenarnya apapun itu yang paling penting di sini adalah nation interest. Persatuan Indonesia, kemajuan di Indonesia ini tadi, dan juga bangkitnya Indonesia sebagai perekonomian besar dunia di tahun-tahun tersebut nanti. Jadi saya kira ini pesan terbesarnya, bahwa kemajuan ini akan mulai ada di sekarang ini. Bonus demografi yang kemarin digembar-gembar itu nyata adanya. Adik-adik kita yang kelahiran tahun 2000-an, yang mereka ini melek teknologi, mereka ini itu secara gizi mereka juga lebih baik dibandingkan adik-adik yang terdampak krisis ekonomi di tahun 98 dan sebagainya. Mereka ini akan mulai muncul dan mulai memimpin kita semua untuk menuju ke sana. Dan ini pasti akan ada tentangan dan juga ada acak-acakan dari kekuatan di luar negeri yang nggak suka. Itu. Ya, oke. Baik Mas Denny. Nah, ini ada juga komentar dari Abdullah Muhammad. Semoga seluruh Indonesia panggah damai terus sehat kabeh Mas Denny. Ya. Meski oke guncangan baik ekonomi dan politik. Iya, iya. Dan bahagia. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Amin. Ya, setuju. Itu kalau dilihat dari panggah dan okehnya kayaknya orang dari daerah saya itu. Bukan akeh, tapi okeh dan panggah pakainya. Iya. Iya. Ini ada komentar all in Denny Darko.
Wah, nggak Alvin Deddy Darko kalau Mas Deddy nyapres. amin, amin. Saya nggak ada Dikta Wicaksono yang capresnya. Kalau ada Dikta Wicaksono saya langsung Ya. nggak bercanda. Tetap saya punya pilihan, tapi ya itu tadi kita nggak tahu, hanya saya dan Tuhan yang tahu siapa pilihan saya. Betul, tapi ya apapun itu ya kita rayakan saja. Kalaupun ternyata di sosial media mau mendukung, ya dukung aja gitu loh. Nggak apa-apa. Yang penting nanti pilihannya beda atau enggak, ya itu monggo kerso ya kan. Iya, iya, iya. Tapi mungkin untuk aparat atau kementerian, kalau kita ngobrolin sesuatu pakai judul-judul itu jangan ini ya. Jangan di-ban. Oh enggak, karena kan ada saya. Kalau ini nggak akan inilah. Mereka takut. Kalau ini Ya, saya judulnya melipir, Mas. Judulnya melipir dan saya nggak banyak pakai caption. oh, ya nanti kita coba Mbak, nggak apa-apa. Kita coba judul-judul yang agak nyerempet sedikit. Kita coba kesaktian saya nanti. Oke. Siap. Oke, Mas Deddy, terima kasih sekali sudah Oke, terima kasih. menarik. Ya, Teman-teman banyak yang bergabung juga. Mungkin saya akan ke Jakarta, Mas. Mungkin kita bisa nanti konten sama Bu Astri. Dan Ya. Bu Astri sudah oke. siap. Ditunggu kehadirannya nanti. Oke, Ya, terima kasih teman-teman. sama-sama. Teman-teman yang bergabung, terima kasih. Terima kasih juga semuanya. Pesan saya jangan golput, rayakan pesta demokrasi ini. Ya. Nanti juga pesan Mas Deddy juga. Ya. Siap. Sugeng Dalu, Mas. Sugeng Dalu, terima kasih.